Bab 646, Game Raja Hantu Raksasa. Tertawa keras Bapak Lanbai berkata, Anda dapat dikontrol dengan kekuatan tipe kayu, Raja Raksasa Hantu, dan bahkan lebih lagi selama periode peluruhan Anda. Bagaimana kamu akan melawan balik sekarang? Petik 2. Dengan itu, dia menembak ke arah Raja Hantu Raksasa, bergabung dengan para leluhur dari klan Kai dan Chen. Ekspresi wajah Raja Hantu Raksasa tetap setenang sebelumnya. Energi dan basis budidayanya dengan cepat dimakan oleh dimensi kayu, ke titik di mana ia tidak lagi berada di alam demigod. Dia sekarang di alam dewa, dan pada kenyataannya, kekuatannya berkurang begitu cepat sehingga akan segera menjadi tahap Nas Chen Sol. Namun, dia tampak benar-benar tenang, dengan senyum percaya diri yang sama di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi tidak lebih dari sekelompok badut. Tentu saja, itu hanya membuat para leluhur dan Raja Surga menjadi lebih gugup. Suara gemuruh yang intens memenuhi udara ketika Raja Hantu Raksasa sendirian mengambil 3 deva dan 6 deva dekat. Bahkan ketika adegan mengejutkan terjadi di atas pasukan bersenjata dari 3 klan, serta tentara dari 6 pasukan Markuise Surgawi, semua mulai mengalir ke kota. Kepala klan Bai memimpin para tetua klan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Parit bergabung dengan banyak tetua klan Kai. Langit berubah, Bai Hao. Kamu tidak akan luput dari kesusahan ini. Hati kepala klan itu penuh dengan antisipasi. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan pada kenyataannya, tidak peduli tentang Raja Hantu Raksasa. Tujuannya adalah menguliti Bai Hao hidup-hidup. Saat kekacauan menyebar ke bawah, para leluhur 3 klan, serta 6 Markuise Surgawi, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Hantu Raksasa. Tanpa diduga, pertarungan sepertinya sudah hampir berakhir. Satu ledakan demi ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa. Basis kultivasinya sudah turun ke level Nas Chen Sol, namun, senyum percaya diri yang sama dapat terlihat di wajahnya. Bahkan, itu sepertinya mengandung sedikit ejekan, seolah-olah dia mencibir fakta bahwa belum ada yang melihat kebenaran. Namun, juga jelas bahwa kebenaran akan segera terungkap. Pada titik itulah, tiba-tiba, tubuh Raja Hantu Raksasa tiba-tiba berkedip, seolah-olah itu bukan jasmani. Tangannya menjadi buram, dan kemudian Patriark Baiklan tiba-tiba berteriak, ada yang salah. Dia seorang klon. Sialan, dia seorang klon. Ini bukan diri sejati Raja Hantu Raksasa. Dia klon yang bisa dibuang. 2 patriark lainnya mulai bergetar ketika ekspresi tidak percaya sepenuhnya menyebar di wajah mereka. Mustahil, karena cara unik surgawi akan bekerja di antara para ahli dewa, mereka tidak dapat membuat klon yang lebih kuat daripada tahap Nas Chen Sol. Klon demigod realm tidak mungkin. Petik 2, bagaimana mungkin dia punya cloning seperti ini? Dan selanjutnya, bagaimana mungkin kita tidak pernah menyadarinya selama bertahun-tahun? Petik 2, 3 patriark dewa itu bukan satu-satunya yang terkejut. Duke Deadcreer dan Duke Netherworld juga sangat terguncang, dan keduanya memiliki ekspresi sangat tidak percaya di wajah mereka. Patriark Baiklan mengertakkan giginya dengan pahit saat dia melihat Raja Hantu Raksasa. Akhirnya, dia mengerti mengapa dia begitu tenang selama ini. Dan sekarang, dia menyadari bahwa semuanya persis seperti yang digambarkan Raja Hantu Raksasa, permainan. Jadi, ini adalah senjata rahasiamu. Itulah sebabnya Anda begitu percaya diri. Petik 2, itu adalah permainan yang diatur dengan hati-hati oleh Raja Hantu Raksasa, dan yakin dia tidak akan kalah. Menggali informasi, provokasi, kompromi, penempatan, berpura-pura lemah, tidak ada yang nyata. Semua itu merupakan pertandingan besar. Saat semua orang terkejut, Raja Hantu Raksasa tertawa. Pada titik ini, tubuhnya hampir sepenuhnya memudar. Namun, tawanya masih mengandung jenis kekuatan tertinggi dan tertinggi yang bergema di langit dan bumi. Sekarang kamu mengerti, namun, sudah terlambat. Ini semua tidak lebih dari permainan bagiku. Jadi bagaimana jika Anda tahu tentang periode peluruhan saya? Dan bagaimana jika Anda tahu tentang kelemahan saya terhadap kekuatan tipe kayu? Masa pembusukanku tidak hanya dimulai sekarang. Faktanya, hampir berakhir. Dalam 3 bulan, saya akan pulih sepenuhnya. Dan itu adalah ketika saya akan kembali, dan kita semua bisa bernostalgia tentang masa lalu. Raja Hantu Raksasa menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekeliling dengan menghina. Ekspresi jijik itu seperti telapak tangan besar yang menamparkan semua pemberontak langsung di wajahnya. Masa pembusukanku tidak hanya dimulai sekarang. Faktanya, hampir berakhir. Dalam 3 bulan, saya akan pulih sepenuhnya. Dan itu adalah ketika saya akan kembali, dan kita semua bisa bernostalgia tentang masa lalu. Raja Hantu Raksasa menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekeliling dengan menghina. Ekspresi jijik itu seperti telapak tangan besar yang menamparkan semua pemberontak langsung di wajahnya. Kamu hanya punya 3 bulan. Mari kita lihat apakah Anda dapat menemukan diri saya yang sebenarnya selama waktu itu. Itu adalah fase 2 dari game kecilku. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak saat perlahan-lahan menghilang dari keberadaan.
Tiga patriark dewa dan 6 mukjizat surgawi semuanya mengalami kesulitan bernapas dengan mantap, dan tidak bisa menjauhkan teror mereka. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan untuk percaya apa yang baru saja dikatakan Raja Hantu Raksasa kepada mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki 3 bulan. Jika mereka tidak menemukan diri sejati Raja Hantu Raksasa dalam waktu 3 bulan, maka mereka dan klan mereka akan dimusnahkan. Mereka bisa melarikan diri, tentu saja. Willens adalah tempat yang besar. Tetapi dengan Raja Hantu Raksasa di puncaknya, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Temukan dia, teriak Patriark Baiklan. Jangan sia-sia, tuang semua sumber daya ke dalam pencarian. Kita harus menemukan di mana diri sejati Raja Hantu Raksasa itu. Dia masih dalam masa peluruhan, jadi jika kita menemukannya, kita akan hidup. Jika kita tidak menemukannya, kita semua mati. Dia bilang 3 bulan, tapi kita tidak bisa percaya padanya. 1 bulan, kita harus menemukannya dalam sebulan. Entah bagaimana dia berhasil melakukan hal yang tak terduga dan membuat cloning. Untuk mengendalikan klon itu, dirinya yang sebenarnya harus berada di suatu tempat di dekatnya. Aku akan mengatakan ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa dia benar-benar di Giant Ghost City. Petik 2. Hati Bapak Klan Bai sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka telah dipukuli. Mereka telah bersiap selama bertahun-tahun dan membangun kekuatan, namun, telah sepenuhnya dialihkan. Itu hampir lucu. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang pernah membayangkan bahwa Raja Hantu Raksasa entah bagaimana dapat membuat tiruan dewa, yang seharusnya mustahil. Bagaimana dia bisa memiliki klon seperti itu? Mata merah, Patriark Chen Clan meneriakkan perintah yang sama, dan bahkan mulai terbang berkeliling untuk mencari secara pribadi. Patriarki Klan Kai, serta 6 Markuise Surgawi, semuanya gemetar ketakutan, tetapi juga mulai melakukan pencarian. Mereka tidak menahan apa-apa, mencari kemana-mana di Giant Ghost City untuk mencoba menemukan jati diri Raja Hantu Raksasa. Duke Netherworld tidak berminat untuk bertarung lagi dengan Duke Deadcreer, dan mundur dari pertarungan. Adapun Duke Deadcreer, dia juga tidak cenderung untuk terus bertarung, dan hanya melayang di sana, tertawa di bagian atas paru-parunya. Duke Netherworld tidak berminat untuk bertarung lagi dengan Duke Deadcreer, dan mundur dari pertarungan. Adapun Duke Deadcreer, dia juga tidak cenderung untuk terus bertarung, dan hanya melayang di sana, tertawa di bagian atas paru-parunya. Tidak ada yang peduli untuk bertanya di mana jati diri Raja Hantu Raksasa itu. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin Raja Hantu Raksasa akan mempercayai informasi yang penting bagi siapapun. Waktu akan lebih baik dihabiskan untuk mencari daripada mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Dan mereka benar. Duke Deadcreer bahkan tidak menyadari bahwa orang yang telah lama berhubungan dengannya hanya klon. Ketika 3 klan besar dan pasukan dari 6 Markuise Surgawi mulai mencari Giant Ghost City, Bai Xiaochun sedang duduk di selnya di sel blok D di Lembaga Pemasyarakatan Iblis, memandang berkeliling dengan bosan pada salah satu narapidana lainnya, pria tua dengan tanda lahir merah yang telah menyinggung Raja Hantu Raksasa bertahun-tahun yang lalu. Sambil mendesah, dia berkata, "Hei Pak Tua, aku sudah berada di sini untuk sementara waktu sekarang, dan aku sudah berbicara denganmu banyak. Apakah Anda akan mengatakan sesuatu kembali?" Petik 2. Awalnya, dia merasa seperti dia dan orang tua ini bisa bersimpati satu sama lain sebagai sesama penderita. Namun, pria itu bahkan belum pernah menatapnya, apalagi mengatakan apapun. Akhirnya, Bai Xiaochun telah memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, hari ini, lelaki tua itu benar-benar membuka matanya, dan lebih jauh, ekspresinya telah berkedip beberapa kali. Penasaran, Bai Xiaochun mengajukan beberapa pertanyaan lagi, hanya untuk diabaikan. "Apakah kamu tidak tahu siapa aku, orang tua?" teriak Bai Xiaochun. "Dengarkan. Aku adalah inkuisitor gelap nomor 1 di penjara setan. Ini tidak akan ada gunanya bagimu untuk membuatku kesal." Namun, pria tua itu hanya duduk di sana, mengerutkan kening dan mengabaikan Bai Xiaochun. Menatap penghinaan, Bai Xiaochun mendengus dingin dan baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika pintu masuk ke blok sel dibuka, dan Kapten Pasukan 9 bergegas masuk diikuti oleh beberapa penjaga yang sangat dekat dengan Bai Xiaochun. Ekspresi khawatir dapat terlihat di wajah mereka ketika mereka bergegas. "Sesuatu yang besar sedang terjadi, Bai Hao," kata kapten dengan mendesak. "Kamu harus ikut dengan kami, segera." 3 klan besar memberontak, dan mereka sedang bergabung dengan 6 Markuise Surgawi. Semua Giant Ghost City berada dalam kekacauan. "Bai Klan tidak akan membiarkanmu lolos. Anda harus keluar dari sini, dan itulah yang akan kami bantu." Petik 2. Dengan itu, sang kapten meraih lengannya untuk menyeretnya pergi. "Sesuatu yang besar sedang terjadi, Bai Hao," kata kapten dengan mendesak. "Kamu harus ikut dengan kami, segera." 3 klan besar memberontak, dan mereka sedang bergabung dengan 6 Markuise Surgawi. Semua Giant Ghost City berada dalam kekacauan. "Bai Klan tidak akan membiarkanmu lolos. Anda harus keluar dari sini, dan itulah yang akan kami bantu." Petik 2. Dengan itu, sang kapten meraih lengannya untuk menyeretnya pergi.
Meskipun Bai Xiaochun telah lama memperhitungkan bahwa tiga klan besar akan segera bergerak, dia masih terkejut bahwa itu terjadi begitu tiba-tiba. Tapi kemudian Kapten menjelaskan bagaimana basis budidaya Raja Hantu Raksasa telah jatuh karena periode pembusukannya. Kecuali, Raja Hantu Raksasa yang semua orang lihat sebenarnya adalah tiruan, dan tiga klan besar sekarang mencari jati dirinya yang sebenarnya. Semua informasi ini sangat mengejutkan Bai Xiaochun. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Raja Hantu Raksasa tidak hanya memusnahkan tiga klan besar. Bukannya dia tidak mau, itu karena dia dalam masa pembusukan, dan tidak bisa. Masa pembusukan itu juga mengapa tiga klan besar merasa cukup percaya diri untuk meluncurkan pemberontakan mereka. Namun demikian, pada akhirnya, mereka jatuh ke dalam permainan Raja Hantu Raksasa. Sialan kau, Raja Raksasa Hantu. Jika Anda ingin bermain game, oke, tapi mengapa Anda harus menyeret saya ke dalamnya? Tertekan, namun sama sekali tidak berdaya tentang situasi ini, Bai Xiaochun tahu bahwa ia berada dalam situasi bahaya. Bai klan yang marah tidak akan membiarkannya pergi, dan karena itu, dia perlu melarikan diri secepat mungkin. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia dengan penuh syukur menggenggam kapten di bahunya. Saudara, katanya, berbicara kepada kapten dan penjaga, terima kasih atas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara, aku harus keluar dari sini. Namun, bahkan ketika dia akan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara kura-kura kecil di telinganya. Hei Pang kecil, untuk apa kau ingin pergi? Kami memiliki peluang untuk menghasilkan uang di sini, bukan? Petik 2. Bab 647. Bersihkan dia. Jelas tidak, kata Bai Xiaochun tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan memutar matanya, sejauh menyangkut dirinya, tidak ada sesuatu yang mungkin bisa lebih penting daripada kehidupannya yang kecil dan miskin. Di luar di kota, tiga klan besar akan gila mencari diri sejati Raja Hantu Raksasa, yang berarti bahwa ini adalah momen yang sangat penting bagi Bai Xiaochun. Kepala klan Bai pasti akan mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mencoba membunuhnya. Di saat seperti ini, Bai Xiaochun tidak berminat untuk berpikir tentang menghasilkan uang. Itu benar terutama mengingat kura-kura kecil yang menyarankannya. Selama bertahun-tahun, kura-kura kecil telah menyebabkan satu insiden merepotkan, sehingga saat ini, Bai Xiaochun mengabaikannya dan bergegas bersama kapten, khawatir bahwa ia mungkin tidak bisa keluar dari penjara tepat waktu. Semua orang di penjara iblis benar-benar gelisah. Penjaga dan tahanan sama-sama bergegas menuju pintu masuk blok sel. Pada titik ini, kura-kura kecil dengan cemas terbang keluar dari tas Bai Xiaochun memegang dan mendarat di bahunya. Ai, jangan seperti itu. Saya berbicara tentang banyak uang di sini, jenis peluang yang hanya muncul sekali dalam bulan biru. Itu ada di sini di depan kita. Ayo, jangan pergi, bangsat kecil. Petik 2. Bai Xiaochun memandangi kura-kura kecil itu dan bisa melihat bahwa dia tampak sangat cemas. Kura-kura itu melirik ke belakang mereka dan kemudian dengan segera meneruskan suaranya. Baiklah, dengarkan Pang, aku tahu di mana diri sejati Raja Hantu Raksasa itu. Awalnya, kura-kura kecil itu berencana menggunakan taktik yang berbeda untuk mencoba menarik perhatian Bai Xiaochun. Namun, mengingat bahwa Bai Xiaochun jelas berniat pergi, dia merasa dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Lebih jauh, dia yakin wahyu baru ini akan memancing respons. Dan dia benar. Kali ini, reaksi Bai Xiaochun lebih sesuai dengan apa yang diharapkan penyu. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan matanya melebar ketika dia berkata, apa? Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak. Tiga klan besar membalikkan kota untuk mencari jati diri Raja Hantu Raksasa, namun kura-kura kecil itu benar-benar tahu di mana dia. Meskipun terkejut, Bai Xiaochun terus menuju pintu masuk blokir itu. Apa hubungannya dengan saya? Kamu dengarkan di sini, kura-kura kecil. Yang paling penting saat ini adalah kehidupan kecilku yang malang. Kamu mengerti, sejauh menyangkut Bai Xiaochun, terlibat dalam masalah ini antara Raja Hantu Raksasa dan tiga klan besar akan terlalu berbahaya. Apa yang kamu lakukan? Penyu kecil itu menjawab dengan cemas. Dengarkan aku, Pang kecil. Pelan-pelan. Baiklah. Dengarkan, Bai Xiaochun. Anda tahu orang tua di sel tepat di seberang Anda, dengan tanda lahir merah di wajahnya. Itu diri sejati Raja Hantu Raksasa. Petik 2. Pikiran Bai Xiaochun tersentak kaget, dan dia bahkan tersentak. Ekspresi keraguan penuh dan benar-benar muncul di wajahnya. Dia adalah Raja Hantu Raksasa. Bahkan auranya sedikit tidak stabil. Informasi dari kura-kura kecil ini benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba, teringat kembali seperti apa pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya itu. Lebih jauh lagi, Lord Turtle dapat mengatakan bahwa Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah periode pembusukan. Dengan kata lain, dia lebih lemah sekarang daripada sebelumnya. Kesempatan untuk membersihkan ahli setengah dewa adalah hal yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Lebih jauh lagi, Lord Turtle dapat mengatakan bahwa Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah periode pembusukan.
Dengan kata lain, dia lebih lemah sekarang daripada sebelumnya. Kesempatan untuk membersihkan ahli setengah dewa adalah hal yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Pikirkan tentang itu, Pang. Seorang ahli setengah dewa, dia adalah Raja Hantu Raksasa. Raja Dewa Setengah Dewa, menurutmu seberapa banyak harta yang dia miliki? Jika kita membersihkannya, kita akan sangat kaya. Kesempatan ini. Surga, saya hanya menemukan peluang seperti ini beberapa kali sepanjang hidup saya. Kamu. Anda tidak dapat benar-benar berencana untuk melarikan diri. Pada titik ini, kura-kura kecil itu sangat cemas, suaranya ditransmisikan dalam bentuk teriakan. Takut kehilangan kesempatan, dia benar-benar mengungkapkan semua yang dia tahu. Merasakan bahwa minat Bai Xiaochun terguncang, kegembiraan penyu kecil mulai tumbuh. Dia adalah Raja Hantu Raksasa, Pang kecil. Kita bisa membersihkannya. Bersihkan dia, bersihkan dia. Petik 2. Bagaimana itu mungkin terjadi? Tanda tanya, pikir Bai Xiaochun, berhenti di tempatnya, jantungnya mulai berdetak kencang. Kapten dan penjaga lainnya melihat ke belakang dengan terkejut, berbagai ekspresi melintas di wajah mereka. Ada apa, Bai Hao? Kata kapten dengan cemas. Cepat, ayo pergi, tunggu sebentar. Kata Bai Xiaochun. Merasa sangat bertentangan, ia mengirimkan pertanyaan kepada kura-kura kecil itu. Apakah kamu yakin? Kura-kura kecil itu gemetar karena kegembiraan yang tak terlukiskan, dan juga berusaha untuk tampil mengesankan dan luar biasa ketika dia menjawab, tentu saja saya yakin. Aku terus mengawasi Raja Hantu Raksasa sejak pertama kali aku melihatnya. Kenapa kau pikir aku terbangun saat itu? Saya bisa tahu apa yang sedang terjadi segera setelah saya melihatnya, dan hanya menunggu sampai periode pembusukannya tiba. Kura-kura kecil itu gemetar karena kegembiraan yang tak terlukiskan, dan juga berusaha untuk tampil mengesankan dan luar biasa ketika dia menjawab, tentu saja saya yakin. Aku terus mengawasi Raja Hantu Raksasa sejak pertama kali aku melihatnya. Kenapa kau pikir aku terbangun saat itu? Saya bisa tahu apa yang sedang terjadi segera setelah saya melihatnya, dan hanya menunggu sampai periode pembusukannya tiba. Hahaha, inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Paling-paling, dia ada di formasi inti sekarang. Dengar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Hantu Raksasa adalah sesama yang licik. Tak seorang pun akan pernah berpikir bahwa ia benar-benar akan bersembunyi sebagai tahanan di tempat ini. Sayang sekali dia bertemu dengan Lord Turtle. Petik 2. Bai Xiaochun memikirkan kembali apa yang dikatakan kura-kura kecil itu ketika dia bangun, bahwa Raja Hantu Raksasa itu berbau seperti harta. Penyu kecil ini. Pikir Bai Xiaochun, jantungnya mulai berpacu lebih cepat, dan matanya mulai bersinar. Jika dia benar-benar menemukan diri asli Raja Hantu Raksasa, dan orang itu saat ini lemah, maka seperti yang dikatakan kura-kura kecil, itu akan menjadi peluang yang luar biasa. Manfaat membersihkannya akan sulit untuk menggambarkan. Bahkan, itu juga bisa menjadi senjata rahasia untuk menyebabkan beberapa masalah bagi 3 klan besar. Tentu saja, apakah itu hanya merampoknya, atau menggunakan statusnya dengan cara yang cerdas, keduanya akan sangat berbahaya. Bahkan ketika Bai Xiaochun menjadi sangat bersemangat, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Dengan ragu-ragu, dia berkata, Raja Hantu Raksasa adalah seorang dewa. Meskipun dia bersembunyi di sini, dia pasti akan memiliki beberapa kartu truf yang disiapkan untuk membela diri berjaga-jaga. Petik 2. Jangan khawatir, kartu trufnya tidak lain adalah formasi mantra yang tak terlihat di kura-kura batu yang berisi lembaga pemasyarakatan iblis. Setelah formasi mantra itu diaktifkan, itu akan hampir sama kuatnya dengan alam demigod. Para dewa dapat menerobosnya, tetapi tidak segera. Sayangnya untuk Raja Hantu Raksasa, dia hanya cukup sial untuk bertemu dengan Lord Turtle. Hahaha, saya tidak akan berani berbicara tentang pembentukan mantra lain, tetapi ini adalah pembentukan mantra penyu. Lord Turtle tidak bisa mengendalikannya, tapi aku bisa membatalkan efeknya, setidaknya untuk sementara. Bahkan, saya sudah melakukannya. Ayo, mari kita bersihkan dia. Kami pasti akan berhasil. Dia seorang dewa, dia pasti memiliki banyak harta padanya. Mata kura-kura kecil itu bersinar dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia terlihat gemetaran. Apakah dia akan memiliki jiwa dewa? Bai Xiaochun berkata, matanya merah. Fakta bahwa seorang Raja Dewa ada di sana menunggu untuk dicengkeram bahkan menyebabkan dia mulai menjadi sedikit gila. Tentu saja, pekik kura-kura kecil itu. Bagimu, jiwa dewa sangat berharga, tetapi para dewa dapat mendapatkannya tanpa mencoba. Percepat, mari dia dan keluar dari patung kura-kura. Aku hanya bisa menahan formasi mantra tertahan begitu lama. Setelah kendali saya terlepas dan Raja Hantu Raksasa dapat mengendalikannya lagi, kita akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Apakah dia akan memiliki jiwa dewa? Bai Xiaochun berkata, matanya merah. Fakta bahwa seorang Raja Dewa ada di sana menunggu untuk dicengkeram bahkan menyebabkan dia mulai menjadi sedikit gila. Tentu saja, pekik kura-kura kecil itu. Bagimu, jiwa dewa sangat berharga, tetapi para dewa dapat mendapatkannya tanpa mencoba. Percepat, mari kita ambil dia dan keluar dari patung kura-kura.
Aku hanya bisa menahan formasi mantra tertahan begitu lama. Setelah kendali saya terlepas dan Raja Hantu Raksasa dapat mengendalikannya lagi, kita akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan memandangi kapten dan penjaga lainnya, yang dengan cemas menunggunya untuk berbicara. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Kapten, kamu pergi duluan. Tapi tolong beri saya kunci ke sel. Ada seorang pria di belakang sana yang membuatku kesal, dan aku ingin memberinya pelajaran sebelum aku pergi." Dengan itu, Bai Xiaochun menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Pada saat lain, kapten tidak akan pernah bisa menyetujui permintaan ini. Tetapi mengingat semua orang benar-benar gelisah, dia memandang Bai Xiaochun sejenak, dan kemudian menghela nafas dan berkata, "Baiklah, Brother Bai Hao, kamu sendirian sekarang. Kami akan berangkat sekarang." Petik 2. Secara alami, kapten bisa mengatakan bahwa Bai Hao memiliki rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika Bai Hao ingin membunuh salah satu tahanan, itu tidak masalah pada akhirnya. Kapten melemparkan medali perintah kepadanya, lalu berbalik dan pergi dengan penjaga lainnya. Bai Xiaochun meraih medali perintah yang bertindak sebagai kunci sel, lalu menyesuaikan auranya dan menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia tergelincir sedikit pun saat ini, dia bisa mendapat banyak masalah. Tapi keputusannya dibuat. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai bergerak cepat menuju sel yang berisi pria tua itu dengan tanda lahir merah di wajahnya. Sepanjang jalan, dia melakukan percakapan singkat yang ditransmisikan dengan kura-kura kecil untuk mengkonfirmasi bahwa orang tua itu dalam tahap core formation, namun dia masih merasa gugup. Meskipun kura-kura kecil itu tidak menyadarinya, dia mendongak berpikir sejenak. Kemudian dia menurunkan suaranya dan berkata, "Tidak kura-kura kecil, itu terlalu berbahaya. Dia seorang dewa, jika Anda salah tentang semuanya, tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Anda dapat melarikan diri kapan saja Anda inginkan. Tapi aku akan kehilangan hidupku yang malang. Anda terbang ke tangan saya. Dengan begitu, jika situasinya menjadi berbahaya, kita bisa menghadapinya bersama. Jika kita akan membersihkan setengah dewa bersama-sama, kamu harus menunjukkan itikat baik." Bab 648, Bagaimana Menyenangkan. Kura-kura kecil itu benar-benar terbungkus ide mendapatkan harta karun. Selain itu, diri sejati Raja Hantu Raksasa itu ada di depan. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas kata-kata Bai Xiaochun, dia segera terbang keluar dan membiarkan Bai Xiaochun meraihnya. "Cepat-cepat," kura-kura kecil itu menegur dengan cemas. "Ada apa dengan semua penundaan? Berbuat curang, kesempatan untuk membersihkan setengah dewa adalah hal yang baik. Kenapa kamu ragu-ragu? Hadiah hanya datang dengan risiko. Tanpa mengambil risiko, bagaimana Anda bisa mendapat untung?" Petik 2. Sambil terkekeh dalam hati, Xiaochun menjaga nada suaranya dengan tulus ketika dia berkata, "Aku masih muda dan tidak memiliki pengalaman dalam hal semacam ini. Permintaan maaf saya, Tuan Turtle. Tolong jangan tersinggung, Pak." Petik 2. Dengan itu, dia menuju ke sel yang berisi diri sejati Raja Hantu Raksasa. Ini adalah pertama kalinya kura-kura kecil itu mendengar Bai Xiaochun berbicara dengan sangat sopan kepadanya, dan itu terasa luar biasa. Sangat bangga pada dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan sedikit waktu untuk mendidik Bai Xiaochun sedikit lebih banyak di masa depan, untuk membuktikan betapa bijak, cerdas, dan berani dia sendiri. Bahkan ketika kura-kura kecil itu bersenang-senang, Bai Xiaochun terbang lebih dekat ke sel Raja Hantu Raksasa. Di dalamnya ada pria tua dengan tanda lahir merah, yang perlahan-lahan mendongak, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan sedikit jijik. Jenis tampilan yang mungkin diberikan seseorang pada bab. Namun, sebelum orang tua itu bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaochun mengeluarkan medali komandonya dan membuka kunci pintu sel tengkorak. Kemudian, sebelum kura-kura kecil itu bisa melakukan apa saja, Bai Xiaochun berteriak, "Lihat apakah Anda dapat menangani serangan rahasiaku, Anda tua." Pada saat yang sama, ia mengambil kura-kura kecil yang senang itu dan melemparkannya dengan kecepatan seperti kilat ke arah orang tua di kandang. Dia melakukan segalanya dengan kehalusan, kekuatan, dan kecepatan yang luar biasa. Begitu kura-kura kecil itu meninggalkan tangannya, dia membanting pintu sel tertutup dan kemudian menjadi serangkaian bayangan yang melesat ke belakang menjauh dari gua. Dia berhenti agak jauh, melihat kembali ke kandang dan bersiap untuk melarikan diri pada saat itu juga. "Jangan salahkan aku, kura-kura kecil," katanya, merasa sepenuhnya benar. "Kamu tidak bisa dihancurkan selamanya, tapi aku tidak. Kakao, dasar anak kecil." Penyu kecil itu benar-benar terkejut, dia tidak pernah bisa membayangkan Bai Xiaochun akan cukup berbahaya untuk melakukan ini. "Agegehak, brengsek, Anda benar-benar tak tahu malu. Tercela, hinaan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan kura-kura kecil saat ini." Marah, dia berbalik ke arah Raja Hantu Raksasa yang mengerutkan kening, dan kemudian terbang maju dengan kecepatan tinggi. "Sungguh kurang ajar," teriak Raja Hantu Raksasa, melambaikan tangannya di depannya.
Sebuah ledakan terdengar ketika kura-kura kecil itu menabrak penghalang tak terlihat kira-kira 3 meter di depannya. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah. Melihat Raja Hantu Raksasa, dia berteriak, "Kamu pikir tidak ada yang tahu kamu bersembunyi di sini, Raja Hantu Raksasa? Anda mungkin bisa menipu orang lain, tetapi Anda tidak bisa menipu Lord Turtle. Serahkan harta Anda seketika, jika tidak Lord Turtle akan mengalahkan Anda sampai mati." Petik 2. Dengan itu, dia melesat ke depan, lagi-lagi membanting ke penghalang tak terlihat, kali ini menyebabkan retakan menyebar di udara. Menanggapi kata-kata kura-kura kecil itu, ekspresi Raja Hantu Raksasa itu berkedip dengan kaget dan tidak percaya, yang kemudian terbukti bahwa dia benar-benar Raja Hantu Raksasa. "Siapa kamu?" dia bertanya. Dia telah menjadi tahanan di sel ini selama 200 tahun, dan juga dilindungi oleh formasi mantra penyu. Karena itu, dia berasumsi bahwa dia aman, tetapi sekarang identitasnya terungkap. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Namun, hanya sesaat kemudian niat membunuhnya meletus. Ketika kura-kura kecil itu mendekat, dia mengulurkan tangan dan melambaikan jari telunjuk kanannya. Pembentukan mantra Evaporating Destruction. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kura-kura batu itu bergetar, dan kekuatan yang tak terlukiskan muncul. Rupanya, satu gelombang jari di pihak Raja Hantu Raksasa akan melepaskan kemampuan surgawi yang semua destruktif. Bai Xiaochun terguncang oleh perkembangan ini, namun, sebelum hal lain bisa terjadi, mata kura-kura kecil itu melebar menjadi silau. Menjulurkan kepalanya jauh dari cangkangnya, dia meraung, "Tidak ada penghancuran." Bai Xiaochun terguncang oleh perkembangan ini, namun, sebelum hal lain bisa terjadi, mata kura-kura kecil itu melebar menjadi silau. Menjulurkan kepalanya jauh dari cangkangnya, dia meraung, "Tidak ada penghancuran." Seketika, udara pemusnahan yang muncul beberapa saat yang lalu memudar menjadi nol. Mata Raja Hantu Raksasa itu melotot tak percaya, dan sebelum dia bisa melakukan hal lain, kura-kura kecil itu melesat maju dan menghantam dadanya. Raja Hantu Raksasa mengeluarkan dengusan teredam, wajahnya berubah pucat saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, jantungnya mengamuk dengan takjub. "Mustahil, ini tidak mungkin, hancurkan." Dengan gemetar, dia sekali lagi melambaikan jarinya pada kura-kura kecil itu. Namun, pembentukan mantra kura-kura batu tidak melakukan apapun sebagai tanggapan. Darah segera mengalir dari wajah Raja Hantu Raksasa. Pada saat ini, jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya dalam beberapa tahun. Pada saat yang sama, sensasi bahaya yang mendalam memenuhi dirinya. Apa yang terjadi sekarang jauh lebih kritis dan mencengangkan bahwa pemberontakan 3 klan besar. "Hancurkan apa pantatmu?" Kura-kura kecil itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu meluncurkan dirinya ke depan dalam serangan lain. Di luar sel, Bai Xiaochun telah memperhatikan apa yang sedang terjadi, dan sekarang, matanya bersinar. Sambil menundukkan kepalanya, dia tertawa keras ketika menyadari bahwa ini benar-benar Raja Hantu Raksasa. Jelas basis budidayanya benar-benar berada pada tingkat formasi inti, dan lebih jauh lagi, dia tidak bisa menggunakan formasi mantra. Fakta bahwa dia seperti harimau yang sakit tanpa gigi atau cakar membuat Bai Xiaochun merasa sangat lega. Tertawa, dia berjalan maju, dan kemudian memasuki kandang lagi. Raja Hantu Raksasa Agung dan termasyur sebenarnya berpakaian seperti tahanan dan bersembunyi di tempat ini. "Betapa rendahnya dirimu, Raja Raksasa Hantu." Sambil mengangkat dagunya, dia mengambil pose terbaiknya dan kemudian melambaikan lengan bajunya dengan bangga. Dengan menjentikkan jari, "Aku, Bai Hao, mengurangi Raja Hantu Raksasa sampai menjadi abu." Hahaha, bahkan ketika tawa Bai Xiaochun terdengar, Raja Hantu Raksasa berdiri di sana dengan perasaan kaget dan cemas. Namun, sorot matanya dingin dan menyeramkan. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa, dan tahu bagaimana mempertahankan martabatnya. "Bai Hao," dia memulai, "kamu," namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Hao maju selangkah dan menamparnya di sisi kepala. Seketika, basis budidaya Raja Hantu Raksasa disegel. Dari samping, kura-kura kecil itu mengeluarkan teriakan gembira. Bersihkan dia!" Sebuah getaran mengguyur Raja Hantu Raksasa, yang sekarang memelototi Bai Xiaochun dengan niat membunuh yang kuat. Bersihkan dia!" Sebuah getaran mengguyur Raja Hantu Raksasa, yang sekarang memelototi Bai Xiaochun dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun niat membunuh itu, Bai Xiaochun hanya berjalan maju dan mulai mencari dia. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan cincin memegang. Sayangnya, pencarian lebih lanjut tidak mengungkapkan hal lain. "Hanya satu cincin memegang," katanya, kurang senang. Itu dia, adapun Raja Hantu Raksasa, penghinaan yang dialaminya membuat hatinya berdenyut marah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejauh yang dia ketahui, Bai Hao ini tidak lebih dari bidak dalam gamenya, sesuatu yang membuat aksinya sedikit lebih menarik. Dia harus menjadi tipe orang yang bisa dia bunuh dengan pikiran jika perlu. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia bisa membayangkan bahwa pion ini akan berakhir dengan memegang hidupnya sendiri di tangannya.
Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, dan krisis yang tiba-tiba, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Raja Hantu Raksasa. Dia adalah seorang dewa, dan dia telah merencanakan seluruh acara ini hingga ke detail terkecil. Namun, bahkan ketika dia kelihatannya tenggelam dalam ketenangan yang dingin, kura-kura kecil itu berteriak, mencari harta bukanlah keahlianmu, pang kecil. Dengan itu, dia terbang maju dan mulai mencari jubah Raja Hantu Raksasa dan melemparkan segala macam barang ke arah Bai Xiaochun. Ada tombak panjang, merah tua, slip giok biru, botol ajaib multiwarna, dan juga sepotong batu hitam seukuran kepalan tangan. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat semua hal ini terbang keluar, ekspresinya berkedip dan segera berubah sangat tidak sedap dipandang. Barang-barang itu telah disembunyikan di berbagai kantong spasial yang telah ia ciptakan, yang seharusnya tidak seorang pun dapat menemukannya. Namun, kura-kura kecil itu dengan mudah menemukan mereka dan mengosongkannya. Kamu, Raja Hantu Raksasa berkata dengan cemas, matanya melotot. Meskipun tidak ada banyak item, masing-masing adalah tipe yang bisa mengguncang langit dan bumi. Tombak merah itu adalah cara dia mendapatkan namanya, dan tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah Deva Realem. Itu telah ditempa dengan benda yang jatuh dari luar langit, dan berisi 1,000,000,000 mantra pembatas. Bahkan di antara para Deva, itu dapat dianggap sebagai item tingkat atas. Lalu ada slip giok biru. Itu tampak biasa di alam, tetapi berisi warisan Dao yang sangat penting. Sedangkan untuk botol ajaib, itu disebut botol kosmos purba, dan juga sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah level Deva. Itu bisa menyerap setiap dan semua objek dalam penciptaan dan mengubahnya menjadi obat tingkat tinggi. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan barang ini, dan relatif yakin bahwa itu adalah mengapa 9 kata raja terlibat dalam pemberontakan. Akhirnya, ada batu hitam. Itu adalah benda yang benar-benar unik di dunia yang bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak yakin akan asal-usulnya. Seharusnya, itu pernah menjadi milik Kaisar Lengkung generasi pertama, meskipun tidak ada yang tahu di mana dia mendapatkannya. Lalu ada slip giok biru. Itu tampak biasa di alam, tetapi berisi warisan Dao yang sangat penting. Sedangkan untuk botol ajaib, itu disebut botol kosmos purba, dan juga sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah level Deva. Itu bisa menyerap setiap dan semua objek dalam penciptaan dan mengubahnya menjadi obat tingkat tinggi. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan barang ini, dan relatif yakin bahwa itu adalah mengapa 9 kata raja terlibat dalam pemberontakan. Akhirnya, ada batu hitam. Itu adalah benda yang benar-benar unik di dunia yang bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak yakin akan asal-usulnya. Seharusnya, itu pernah menjadi milik Kaisar Lengkung generasi pertama, meskipun tidak ada yang tahu di mana dia mendapatkannya. Barang-barang ini adalah harta karunia yang paling berharga, jadi melihat mereka dibawa pergi oleh kura-kura kecil memenuhi hati Raja Hantu Raksasa dengan kecemasan yang tak terkendali. Bai Xiaochun sangat senang melihat begitu banyak hal ditarik keluar. Meskipun dia tidak yakin bagaimana cara menggunakan mereka, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua dicap secara pribadi kepada Raja Hantu Raksasa, dia dapat mengatakan bahwa mereka luar biasa. Apapun yang disembunyikan Raja Hantu Raksasa pada orangnya pasti sangat berharga. Mungkin aku tidak bisa menggunakannya sekarang, tapi akhirnya aku akan bisa. Petik 2. Bai Xiaochun melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kesenangannya, tetapi untuk kura-kura kecil itu, dengan sangat bangga dia memandang dengan jijik pada Raja Hantu Raksasa dan berkata, kamu pikir kamu bisa menyembunyikan barang-barangmu dari Lord Turtle? Bermimpilah, Raja Hantu Raksasa berjuang untuk mengendalikan diri. Dia tahu bahwa pada saat ini, amarahnya tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan situasi, dan terlepas dari bagaimana jantungnya berlumuran darah. Dia harus memaksa dirinya untuk tetap tenang. Apa yang kamu inginkan? Katanya, mengucapkan kata-katanya satu persatu. Meskipun basis kultivasinya saat ini sangat lemah, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya sendiri, dia masih berhasil memancarkan ketenangan, dan bahkan agak mengancam. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Setelah semua ini adalah dewa, meskipun basis budidayanya saat ini tidak pada tingkat itu. Namun, fakta bahwa ia merasa takut juga membuatnya marah. Mencoba menakutiku, katanya. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana Raja Hantu Raksasa menggunakannya sebagai bidak dalam permainannya, dan bahkan mengubahnya menjadi tahanan. Dipengaruhi sedikit oleh kura-kura kecil itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan jijik, dan dia menamparkan Raja Hantu Raksasa di sisi kepala lagi. Tutup matamu saat kau berbicara denganku, katanya dengan marah. Melihat Raja Hantu Raksasa yang sangat marah sehingga dia gemetaran secara fisik sebenarnya cukup menarik. Menjilati bibirnya, dia melanjutkan. Aku belum pernah memukul setengah dewa. Sangat menarik. Sebenarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul lagi. Tidak akan mengikuti perintah ya. Hehe. Saya berkata tutup mata Anda ketika Anda berbicara dengan saya. Petik 2. Apakah Anda memiliki keinginan mati, Bai Hao? Raja Hantu Raksasa mengamuk dengan marah.
Jika basis kultivasinya pada tingkat normal, ia akan mengajarkan Bai Xiaochun pelajaran panjang dan sulit tentang konsekuensi menamparkan orang. Bab 609, Perisai Manusia. Bai Xiaochun sangat senang dengan sensasi saat itu. Jadi sebagai tanggapan terhadap kata-kata mengancam Raja Hantu Raksasa, dia berteriak dengan marah, masih mencoba mengancamku. Beraninya kau, jangan desak aku. Aku adalah inkuisitor gelap nomor 1 di penjara setan. Ketika aku kesal, aku bahkan menakuti diriku sendiri. Petik 2. Kemudian ia meletakkan tangannya ke tasnya memegang dan mempertimbangkan apakah akan mengambil pil afrodisiak atau tidak. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat kemarahan di mata Bai Xiaochun, dia terkejut. Kemudian dia ingat mendengar bahwa Bai Xiaochun adalah seorang inkuisitor yang gelap, dan segera kebencian mulai menumpuk di dalam hatinya. Dia adalah ahli setengah dewa yang agung, Raja Hantu Raksasa yang termasyhur. Fakta bahwa seekor anak ayam kecil seperti ini mengancam akan menyiksanya menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Namun, dia masih berhasil tenang. Apa yang kamu inginkan, Bai Hao? Katakan saja, muntahkan. Jangan bilang padaku bahwa pengkhianatanmu terhadap klan Bai adalah suatu rencana yang rumit. Raja Hantu Raksasa itu mampu mengendalikan amarahnya dengan sangat baik sehingga suaranya benar-benar tidak mengandung sesuatu yang mengancam semua itu. Saat dia berbicara, dia juga tidak bisa membantu tetapi melirik telapak Bai Xiaochun, dan bertanya-tanya apakah dia akan ditampar lagi. Plot pantatku, Anda dengarkan, Raja Raksasa Hantu. Lord Bai ingin. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sel blok D tiba-tiba bergetar, dan kemudian pintu masuk bergetar keras, hampir seolah-olah seseorang mencoba untuk membukanya. Wajah Bai Xiaochun jatuh saat dia melihat ke pintu masuk. Ledakan besar lainnya bergema, dan pintu masuk runtuh, mengungkapkan banyak tokoh yang mulai terbang. Kemudian, teriakan kemarahan meledak jenis yang berisi permusuhan tak tertandingi. Bai Hao, waktunya telah tiba bagimu untuk mati. Itu tidak lain adalah kepala klan Bai, diapit oleh banyak pembudidaya lainnya dari garis keturunan langsung. Bahkan saat wajah Bai Xiaochun jatuh, kura-kura kecil itu mengirimkan pesan. Ayo ambil rampasan dan lari. Mereka muncul lebih cepat dari yang diperkirakan, dan Lord Turtle tidak bisa sepenuhnya mengendalikan formasi mantra. Petik 2. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam untuk memulihkan ketenangannya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika dia tanpa ragu meraih leher Raja Hantu Raksasa, lalu berbalik untuk melarikan diri. Beri aku medali perintah, pang kecil, teriak penyu kecil itu. Berbuat curang, aku tidak percaya orang-orang ini berani mengganggu penggeledahan suci kita. Lord Turtle akan membuka semua sel, yang akan benar-benar mengacaukannya. Tidak mungkin, jawab Bai Xiaochun. Jika Anda membuka semua sel dan membebaskan para tahanan, mereka tidak akan hanya mulai melawan klan Bai, mereka akan mengejarku. Bagaimanapun, sebagai inkuisitor gelap, Bai Xiaochun telah menginterogasi banyak tahanan di sel, yang sebagian besar sekarang membencinya dengan hasrat mendalam. Penyu kecil itu terlalu kaget pada respons Bai Xiaochun untuk mengatakan apapun. Sementara itu, Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan mulai bergerak maju, menjaga Raja Hantu Raksasa mencengkeram di tangannya. Jika aku tidak bisa bersembunyi, maka aku mungkin juga bertarung, teriak Bai Xiaochun, dan bayangan muncul ketika dia memanggil 4 klonnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan segala macam benda magis, banyak di antaranya memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Ditambah dengan kekuatan basis budidayanya, itu membuat energinya melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Saat suara gemuruh bergema, anggota Bai Klan yang jauh melihat Bai Xiaochun. Mata kepala klan berubah merah cerah, dan dia berteriak dengan marah. Mengapitnya adalah 5 tetua klan, semuanya dalam tahap Nas Chen Sol, serta kerumunan ahli formasi inti. Waktu untuk mati, Bai Hao, teriaknya, segera mempercepat menuju Bai Xiaochun. Waktu untuk mati, Bai Hao, teriaknya, segera mempercepat menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tahu bahwa ini adalah saat krisis yang mematikan, dan bahwa ia tidak mampu terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut. Karena itu, ia mendorong maju dengan kecepatan tinggi, menggunakan ki dingin dan Mountain Sucking Bash untuk mencapai kecepatan yang mengejutkan. Penyu kecil itu juga tahu bahwa itu adalah saat yang berbahaya. Bersorak-sorai dengan kegembiraan, dia memasukkan kepalanya kembali ke cangkangnya untuk ikut dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, Bai Xiaochun mencapai pasukan dari klan Bai. Kemampuan surgawi yang diluncurkan oleh tetua klan ditangani oleh 4 klonnya. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaochun menghantam salah satu penatua tahap awal Nas Chen Sol, mengirimnya jatuh beberapa meter ke belakang. Alih-alih berhenti, Bai Xiaochun terus maju. Keempat klonnya menyerang yang lain dari tetua klan di dekatnya, melepaskan segala macam kemampuan surgawi. Sementara itu, ia menggunakan Throat Crushing Grasp untuk menghancurkan leher salah satu pembudidaya yang masuk. Pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, pertempuran paling sengit telah pecah. Boom dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, membuat seluruh area menjadi kacau balau.
Cahaya yang gemerlap bersinar dari Bai Xiaochun saat dia mengeluarkan Eternal Parasol yang telah berubah dan menikamnya ke dada musuh di dekatnya. Itu adalah kultivator formasi inti Bai Clan, tapi hanya butuh beberapa saat untuk ototnya menjadi layu, kekuatan hidupnya tersedot keluar darinya dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat Bai Xiaochun melanjutkan serangan mengejutkannya, desain emas melebar di seluruh tubuhnya yang tidak mungkin disembunyikan dari para pembudidaya di sekitarnya. Dia juga mengeluarkan api 14 warna, yang berubah menjadi lautan api yang membakar apapun yang disentuhnya. Pada saat ini, Bai Xiaochun seperti prajurit surgawi, melanjutkan dengan momentum yang mengejutkan. Dia juga mengeluarkan api 14 warna, yang berubah menjadi lautan api yang membakar apapun yang disentuhnya. Pada saat ini, Bai Xiaochun seperti prajurit surgawi, melanjutkan dengan momentum yang mengejutkan. Pertempuran hanya berlangsung sesaat dan telah pahit tiada taraf. Rambut Bai Xiaochun berantakan, tapi dia tidak melambat sedikit pun. Serangan tinju tunggal mengirim kepala klan jatuh, dan menyebabkan anggota klan lainnya tersebar. Ketika ia dan keempat klonnya bertarung dengan kekuatan penuh, mereka bisa menghancurkan apapun di jalan mereka semudah gulma kering. Meskipun mereka tampaknya bertindak dengan mudah, mereka sebenarnya dalam bahaya besar. Dua klon Bai Xiaochun sudah hampir dihancurkan oleh beberapa tetua klan, dan dipaksa untuk berubah menjadi motif cahaya yang terbang kembali ke Bai Xiaochun. Darah mengalir keluar dari sudut mulut dirinya yang sebenarnya, namun, dia tidak melambat sedikit pun saat dia melesat menuju pintu keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi semua tahanan untuk dilihat, serta pembudidaya Bai Clan sekitarnya. Kekuatan dan keganasan yang dipamerkan oleh Bai Xiaochun sulit diterima. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sifat perlengkapannya yang keterlaluan. Surga, itu. Benda ajaib itu memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Bai Hao ini gila, bahkan armor kulit miliknya memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Petik 2. Dia jenius. Jenius yang meningkatkan semangat. Petik 2. Kamu tidak akan pergi. Amarah kepala klan. Menggunakan teleportasi kecil untuk menutup jarak antara dirinya dan Bai Xiaochun. Para tetua klan juga mengejar. Bai Xiaochun mulai cemas. Di satu sisi, ia mencoba menerobos musuh untuk melarikan diri. Tetapi di sisi lain, ia harus memastikan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terbunuh. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, Raja Hantu Raksasa itu seperti jiwa dewa, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Namun, untuk melakukan kedua hal itu pada saat yang sama sangat sulit. Bahkan, sebenarnya tidak mungkin untuk melindungi Raja Hantu Raksasa dari semua serangan yang dilemparkan ke jalan mereka. Namun, Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar terkesan dengan keberanian dan keganasan Bai Xiaochun. Vena-vena baja miliknya dipajang penuh ke titik di mana dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bai Xiaochun mulai cemas. Di satu sisi, ia mencoba menerobos musuh untuk melarikan diri, tetapi di sisi lain, ia harus memastikan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terbunuh. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, Raja Hantu Raksasa itu seperti jiwa dewa, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Namun, untuk melakukan kedua hal itu pada saat yang sama sangat sulit. Bahkan, sebenarnya tidak mungkin untuk melindungi Raja Hantu Raksasa dari semua serangan yang dilemparkan ke jalan mereka. Namun, Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar terkesan dengan keberanian dan keganasan Bai Xiaochun. Vena-vena baja miliknya dipajang penuh ke titik di mana dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan apa-apa, Bai Xiaochun merasa aneh bahwa dia diam. Selain itu, serangan yang menemukan jalannya kepadanya tidak lebih dari menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia bahkan belum batuk darah, dan jelas tidak terluka sama sekali. Raja Hantu Raksasa ini adalah ahli setengah dewa. Jangan bilang dia punya trik di lengan bajunya. Bai Xiaochun tertegun, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Empat tua Bai Clan baru saja berteleportasi dalam jangkauan, dan melepaskan kemampuan surgawi awan hitam penuh dengan berteriak, hantu jahat. Mata merah, rahang Bai Xiaochun jatuh, dan dia membuka parasol abadi, menyebabkan cahaya menyilaukan keluar dan memblokir hantu-hantu jahat. Pada saat itu, kura-kura kecil itu menembak ke arah tetua Bai Clan. Namun, salah satu dari empat tetua melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil gambar telapak tangan yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Tanpa memikirkannya, Bai Xiaochun secara refleks mendorong Raja Hantu Raksasa di depannya untuk membela diri. Suara gemuruh terdengar ketika telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping, dan Bai Xiaochun terhuyung mundur. Adapun Raja Hantu Raksasa, ia merasa ingin mengutuk tetapi sebaliknya, mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Tidak sakit, Bai Xiaochun bergumam kaget. Tetua Bai Clan juga terkejut. Dia telah memperhatikan bahwa Bai Xiaochun menyeret seorang pria tua bersamanya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa lelaki tua ini jelas luar biasa. Serangan Nas Chen Soul level yang akan melukai Bai Xiaochun sama sekali tidak mengganggu pria tua itu. Bahkan,
Dia bahkan tidak batuk darah dengan gembira. Bai Xiaochun mengangkat Eternal Parasol di satu tangan dan Raja Hantu Raksasa di tangan yang lain, dan kemudian maju lagi. Pada saat ini, Raja Hantu Raksasa adalah perisai manusia yang dapat digunakan Bai Xiaochun untuk memblokir salah satu kemampuan surgawi yang dikirim. Para pembudidaya dari klan Bai semua terkejut. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa tidak tahan lagi. Dia gemetar, dan wajahnya yang pucat sekarang menjadi marah karena marah. Dia baru saja mengalami 10 serangan tingkat jiwa baru lahir, semua didukung dengan niat mematikan. Tidak dapat menahan penghinaannya karena diperlakukan seperti perisai manusia, ia mulai mengutuk. Bab 650, Raja Hantu Raksasa yang Menyedihkan. Bai Hao, kau kecil. Aku harap kau mati dengan kematian yang menyakitkan. Kamu. Anda akan mendapatkan uang tunai 1 hari ini. Jika aku tidak bisa membunuhmu sendiri, maka putriku akan membuat daging cincang keluar darimu. Petik 2. Meskipun Raja Hantu Raksasa marah, dia adalah seorang dewa dan raja. Dia sebenarnya tidak mahir mengutuk orang. Oleh karena itu, ia hanya bisa membuat beberapa ejekan dasar, yang ia ulangi menggunakan variasi yang berbeda. Bai Xiaochun berdeham dengan bangga dan sepenuhnya mengabaikan kutukan. Bahkan, dia bahkan mempertimbangkan mencari kesempatan untuk mendapatkan kura-kura kecil itu untuk mengajarkan 1 atau 2 Raja Hantu Raksasa tentang penghinaan. Bahkan ketika pikiran itu terlintas dalam benaknya, dia terus maju, tidak hanya menggunakan Raja Hantu Raksasa sebagai perisai, tetapi juga melawannya. Tindakannya, ditambah dengan semangat 14 kali lipat yang mengejutkan meningkatkan harta, memastikan bahwa dia sudah semakin dekat dengan pintu masuk sel blok D. Meskipun semua orang di klan Bai terbakar dengan amarah yang tak terpadamkan, mereka tidak bisa membunuh Bai Xiaochun. Bukan saja dia sangat tangguh untuk memulai, dia juga memiliki 4 klon untuk membantunya, dan bertonton item ajaib yang menarik. Ada payungnya yang aneh yang bisa menyedot kekuatan hidup dan memulihkannya, dan juga fakta bahwa dia bisa bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan tubuhnya yang luar biasa, dan dia bisa berteleportasi, membuatnya benar-benar mustahil untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya adalah misteri yang bahkan lebih dalam bagi para pembudidaya klan Bai. Tidak peduli berapa kali dia dipukul, bahkan dengan benda sihir yang kuat dia bahkan tidak batuk seteguk darah. Pada gilirannya, Bai Xiaochun berjalan mendekat dan semakin dekat ke pintu masuk. Tetua klan mulai menjadi sangat gugup, dan bahkan bergabung bersama dalam serangan yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi blokir sel. Fluktuasi kuat diluncurkan, dan cahaya multiwarna menyebar ke segala arah. Namun, Bai Xiaochun terus menggunakan Raja Hantu Raksasa, yang tidak pernah berhenti mengutuk sepanjang waktu. Kamu akan mati kesakitan, Bai Hao. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan hari ini. Raja Hantu Raksasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Rambutnya berantakan total, dan pakaiannya compang camping. Dia sekarang tidak memiliki martabat ahli demigod, dan bahkan mungkin melihat bekas luka dan memar di kulitnya. Karena ini adalah dirinya yang sebenarnya, dan dia adalah seorang dewa, tubuhnya tidak selamanya tidak bisa dihancurkan, tetapi cukup kuat untuk menjadi sangat sulit untuk dibunuh dalam keadaan seperti ini. Dengan pengecualian dewa, lawan apapun yang dihadapinya tidak bisa melukainya seperti gigitan nyamuk. Hanya dengan membuatnya kelelahan dalam waktu yang sangat lama mereka bisa membunuhnya. Kemarahan yang membara di dalam hatinya saat ini begitu panas sehingga bahkan air sungai bawah dunia tidak dapat memadamkannya. Juga tidak ada sedikit kesedihan di dalam dirinya, meskipun sudah bertahun-tahun hidup, dan kegigihannya secara keseluruhan, dia benar-benar ingin menangis. Pada titik ini, dia merasa seperti dihantam oleh 8 generasi nasib buruk yang terakumulasi. Itu tidak mungkin untuk menggambarkan bagaimana dia merasa terhina telah bertemu dengan Bai Hao yang terkutuk ini. Kemudian dia memikirkan kembali rencana awalnya, dan bagaimana dia seharusnya hanya tinggal di penjara iblis selama beberapa hari sebelum muncul seperti jangkrik yang melepaskan karapasnya. Periode peluruhannya benar-benar di belakangnya. Bahkan jika 3 klan besar menemukannya sebelum proses selesai, dengan mantra pembentukan kura-kura batu, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Karena semua itu, dia telah melihat ke bawah dengan jijik pada 3 klan besar sepanjang waktu, dan telah melihat ke depan untuk menonton teror mereka meningkat ketika waktu berlalu. Dari awal hingga akhir, semuanya berada dalam kendali dirinya. Antisipasi dan kepercayaan dirinya begitu besar, sehingga dia bahkan tidak menyebutkan situasi saat ini kepada putrinya di kota kekaisaran. Sudah bertahun-tahun sejak dia melakukan sesuatu yang menarik, dan karena itu, dia benar-benar menantikan untuk memainkan permainan kecil ini. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa permainannya akan berakhir seperti ini. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Pikirnya sedih. Penyesalan mencengkeram hatinya. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat dan mempersiapkan dengan sempurna. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa hal-hal akan terjadi dengan cara ini, bahwa salah satu bidak dalam permainannya akan merusak segalanya. Seharusnya tidak terjadi seperti ini.
Pikirnya sedih. Penyesalan mencengkeram hatinya. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat dan mempersiapkan dengan sempurna. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa hal-hal akan terjadi dengan cara ini, bahwa salah satu bidak dalam permainannya akan merusak segalanya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia dilemparkan ke sini dan itu untuk memblokir berbagai kemampuan surgawi dan benda sihir. Boom mengisi telinganya, dan jantungnya semakin tenggelam dalam ratapan. Aku menolak untuk menerima ini. Dia mengerang ke dalam, matanya merah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia diam-diam mencoba melakukan kontak dengan pembentukan mantra, tetapi tidak ada reaksi, menyebabkan keputusasaannya semakin dalam. Saat Raja Hantu Raksasa berkubang dalam keputusasaan, Bai Xiaochun batuk seteguk darah. Dua klon yang tersisa telah dihancurkan, dan sekarang melaju cepat kepadanya dalam bentuk dua motes cahaya. Meskipun tubuh kedagingannya kuat, luka-lukanya serius. Namun, dia masih berhasil menerobos semua yang Bai Clan lemparkan padanya. Kemudian, dalam sekejap yang menyilaukan, dia kura-kura kecil, dan Raja Hantu Raksasa semua meledak melalui pintu utama blok sel. Deru amarah menggema di belakangnya. Jelas kepala klan dan tetua klan tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak akan beristirahat sampai Bai Xiaochun mati. Mungkin kamu bisa melarikan diri dari tempat ini. Kepala klan melolong, tapi tiga klan besar mengendalikan Giant Ghost City sekarang. Anda tidak akan keluar dari kota. Petik 2. Pada titik ini, Bai Xiaochun melaju menuju pintu keluar penjara iblis. Beberapa saat kemudian, ketua klan dan tetua klan muncul di belakangnya dan mengejar. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan auranya dalam kekacauan. Namun, yang membuatnya khawatir bukanlah luka-lukanya, yang penting, tetapi fakta bahwa ia harus keluar dari penjara secepat mungkin. Jika tidak, maka pada akhirnya kura-kura kecil akan kehilangan kendali atas pembentukan mantra. Dan ketika itu terjadi, hal pertama yang dilakukan Raja Hantu Raksasa adalah membunuhnya. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan auranya dalam kekacauan. Namun, yang membuatnya khawatir bukanlah luka-lukanya, yang penting, tetapi fakta bahwa ia harus keluar dari penjara secepat mungkin. Jika tidak, maka pada akhirnya kura-kura kecil akan kehilangan kendali atas pembentukan mantra. Dan ketika itu terjadi, hal pertama yang dilakukan Raja Hantu Raksasa adalah membunuhnya. Pada saat ini, mata Raja Hantu Raksasa ditutup, membuatnya jelas bahwa ia harus mencoba untuk melakukan kontak dengan pembentukan mantra penyu batu. Lebih gugup dari sebelumnya, Bai Xiaochun tiba-tiba menamparnya lagi. Aku memperingatkanmu, dia berteriak dengan kejam. Kamu sebaiknya tidak memaksaku untuk memberitahu mereka siapa kamu. Mata Raja Hantu Raksasa tersentak terbuka dan dia menatap Bai Xiaochun, terengah-engah sehingga dia merasa seperti dadanya akan meledak. Namun demikian, dia harus terus bertahan. Saat ini, ia tidak memiliki pilihan lain. Bai Xiaochun mendesing bersama, untungnya, dia sangat akrab dengan lembaga pemasyarakatan iblis, jadi dia cepat-cepat berjalan melalui berbagai terowongan sampai dia berada di pintu keluar. Namun, sebelum pergi, wajah kura-kura kecil itu jatuh. Aku akan kehilangan kendali, dia berteriak. Getaran mengalir melalui Raja Hantu Raksasa, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa pembentukan mantra mulai bangun, dan pada kenyataannya, seluruh kura-kura batu mulai bergetar. Lebih jauh ke belakang, kepala klan dan wajah tetua klan semua jatuh. Adapun Raja Hantu Raksasa, kegembiraannya tumbuh dan dia hanya bersiap untuk menjangkau pembentukan mantra ketika, tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia tidak bisa dengan mudah menamparkan pria itu secara tidak sadar, tiba-tiba merogoh tasnya memegang dan menghasilkan beberapa pil afrodisiak bahkan ketika sukacita menyebar di wajah Raja Hantu Raksasa, Bai Xiaochun memasukkan pil ke dalam mulutnya. Kamu. Tidak ada yang bisa dilakukan Raja Hantu Raksasa untuk melawan. Begitu pil memasuki mulutnya, mereka meleleh dan efek obat dari pil itu meledak dengan eksplosif. Pada saat ini, basis budidaya Raja Hantu Raksasa sangat lemah, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengendalikan efek pil. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia langsung kehilangan kontak dengan formasi mantra. Meskipun dia ingin membangun kembali kontak panas yang membakar yang menyebar melalui tubuhnya menghantam pikirannya, membuatnya bahkan sulit untuk berpikir jernih. Namun, dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya, dan sekali lagi menjangkau formasi mantra. Penyu batu langsung melonjak dengan kekuatan, menyebabkan tekanan membebani di mana-mana, dan mengisi hati para penggarap baiklan dengan sensasi krisis mematikan yang akan segera terjadi. Namun demikian, pil afrodisiak Bai Xiaochun terlalu dahsyat, dan Raja Hantu Raksasa telah diberikan terlalu banyak. Segera wajahnya mulai memerah, dan dia mulai gemetaran. Sesaat berlalu, dan terlepas dari kenyataan bahwa hubungannya dengan pembentukan mantra itu lemah, itu belum terputus. Meskipun dia ingin membangun kembali kontak panas yang membakar yang menyebar melalui tubuhnya menghantam pikirannya, membuatnya bahkan sulit untuk berpikir jernih. Namun, dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya, dan sekali lagi menjangkau formasi mantra.
Penyu batu langsung melonjak dengan kekuatan, menyebabkan tekanan membebani di mana-mana, dan mengisi hati para penggarap Baiklan dengan sensasi krisis mematikan yang akan segera terjadi. Namun demikian, pil afrodisiak Bai Xiaochun terlalu dahsyat, dan Raja Hantu Raksasa telah diberikan terlalu banyak. Segera wajahnya mulai memerah, dan dia mulai gemetaran. Sesaat berlalu, dan terlepas dari kenyataan bahwa hubungannya dengan pembentukan mantra itu lemah, itu belum. Tapi yang dibutuhkan Bai Xiaochun hanyalah sedikit waktu. Melolong, dia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar, menggunakan segala yang dimilikinya untuk menembak keluar dari mata kiri kura-kura batu dan kemudian ke parit di luar. Pada saat itu, Raja Hantu Raksasa memanggil tingkat kontrol dirinya yang tak terlukiskan untuk menekan api yang membakar di dalam dirinya. Dia mencengkeram erat hubungannya dengan formasi mantra, dan kemudian mencoba mengaktifkannya. Namun demikian, segera setelah Bai Xiaochun keluar dari mata kura-kura, meningkatnya energi formasi mantra memudar. Tidak, Raja Hantu Raksasa melolong ketika dia melihat harapan menghilang tepat di depannya, mengirimnya jatuh ke kedalaman keputusasaan. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, Bai Xiaochun memandang dengan marah dan menamparnya di sisi kepala lagi. Diam, aku akan membunuhmu, Bai Hao. Raja Hantu Raksasa meraung. Bunuh kamu, dengar, kamu mati, AGGH, petik 2, mendera, Bai Xiaochun menamparnya lagi. Jangan pukul aku, kamu. Mendera, 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 Bai Xiaochun terus menamparnya 8 kali lagi, sampai akhirnya, beberapa darah keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa. Tidak punya pilihan selain menahan penghinaan, Raja Hantu Raksasa itu menggigit bibir bawahnya dan berhenti berbicara. Bai Xiaochun saat ini tampak bahkan lebih menakutkan daripada Bai Xiaochun yang baru saja berjuang keluar dari blokir. Pada saat ini, dia sepertinya tidak lebih dari hantu iblis.